Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1545, Penjaga Dewa Kuno, ini terlalu berlebihan. Gu-pan tidak tahan lagi kali ini. Setelah membakar tubuhnya, dia langsung meninju pemilik Dao Pen. Pemilik pena Dadao jelas sudah siap dan dia mengangkat tangannya dan membalas pukulan itu. Melihat pemandangan ini, Ye Guan di samping bertepuk tangan berulang kali. Bagus, bagus, bagus. Ledakan, begitu kekuatan Gu-pan dan pemilik Dao Pen terkumpul. Gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus, mengejutkan mereka berdua dan memaksa mereka mundur dengan keras. Tatapan mata Ye Guan tertuju pada pemilik Dao Pen dan hendak bergerak, ketika pada saat ini, tubuh jiwa yang bersandar di atas pemilik Dao Pen langsung terkunci padanya. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Setelah Pan Kuno dan pemilik Dao Pen bertarung beberapa saat, keduanya tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya, mereka justru menarik banyak orang kuat untuk menonton. Jadi mereka berdua berhenti. Gu-pan melirik sekelilingnya, dan akhirnya pandangannya tertuju pada pemilik Dao Pen. Dia mencibir, "Apa kau begitu takut pada keluarganya? Kalau aku tidak akan menoleransi hal itu." Tambahkan bahan bakar ke api. Pemilik pena Dadao mengabaikan Gu-pan yang menambahkan bahan bakar ke api. Tetapi berbalik untuk melihat Ye Guan, dia mendapati bahwa pengkhianat ini menjadi semakin sulit dihadapi. Dia benar-benar tidak bisa menerima apapun. Tidak peduli apakah Anda menggunakan taktik lunak atau keras, orang ini tidak akan menerimanya. Hampir mustahil untuk mempengaruhi Taoismenya. Lebih parahnya lagi, apa yang dimaksud orang ini sekarang adalah seperti ini. Sekalipun aku tidak menelepon orang, aku tidak akan pernah melepaskan hak untuk menelepon orang. Lagi pula, orang ini sekarang tampaknya tidak keberatan menelepon orang. Tidak bisa dipaksakan, jika Anda memaksanya, hal buruk akan terjadi. Pemilik Dao Pen tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ye Guan, setelah berurusan dengan keluarga yang selama bertahun-tahun, aku masih memiliki keyakinan besar pada karakter dan reputasi keluarga yangmu." Ye Guan melirik pemilik Dao Pen dengan acuh tak acuh. Kali ini dia benar-benar ingin membunuhnya. "Sungguh tak tahu malu, oh sial, tingkat kekuasaanmu jauh lebih tinggi dariku. Namun kamu malah memukulku dan aku tidak diizinkan meminta bantuan." Konyol sekali. Alasan dia datang ke sini untuk bersaing dengan orang ini demi Dao adalah karena ayahnya telah mengaturnya. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini untuk membuang-buang waktu dengan pemilik Dao Pen. Karena dia tahu pasti ada makna mendalam di balik pengaturan ayahnya. Kita harus memberi muka pada ayah. Namun, ini tidak berarti bahwa Anda, pemilik Dao Pen, dapat mengeluh kepada saya. Setelah kejadian ini, pemilik pena Dadao tidak berani lagi mengejek Ye Guan. Mereka bertiga tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tetap diam sepanjang jalan. Setelah berjalan selama waktu yang tidak diketahui, jiwa misterius itu tiba-tiba berkata, "Ada yang salah." Ketiganya langsung mengernyit karena kabut tipis telah muncul di sekeliling mereka tanpa mereka sadari. Ye Guan diam-diam berjaga. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan tawa dari kejauhan. Mereka bertiga memandang ke kejauhan dan melihat seorang wanita bergaun merah mengambang di tengah kabut. Meski dia tampak baik, dia tampak sedikit menyeramkan saat mereka melihatnya saat ini. Melihat wanita berbaju merah itu, mereka bertiga menjadi sedikit waspada. Mereka tidak takut pada hantu, tetapi makhluk-makhluk yang muncul di tempat ini sangat tidak biasa dan mereka harus berhati-hati. Melihat ketiga orang itu, perempuan yang berpakaian merah itu pun tertawa manis. Tawanya bagai mutiara yang jatuh di atas piring giok, renyah dan merdu. Dia terus menatap Ye Guan dan dua orang lainnya, dan akhirnya, tatapannya jatuh pada pemilik Dao Pen, dan tersenyum dan berkata, "Kamu adalah pemilik Dao Pen,
kan? Pemilik Pena Avenue sedikit terkejut. Apakah Anda mengenal saya? Wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, aku tidak mengenalmu, tapi tuanku mengenalmu. Pemilik Dao Pen bingung. Tuanmu? Wanita bergaun merah itu berkata, ya, tuanku berada 100 mil jauhnya di sebelah kanan. Ia ingin mengundang kalian bertiga ke sebuah pertemuan. Tolong bantu aku. Mereka bertiga terdiam. Kalau ke kanan berarti keluar dari jalan utama. Di sini gelap, kalau di seberang sana ada orang Hong Memphis. Seolah mengetahui kekhawatiran ketiga orang itu, wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, pemilik rumah ini hanya ingin kalian bertiga berkumpul, dan dia tidak punya niat jahat. Sang Master Dao Pen berkata, kalau begitu, silakan pimpin jalannya. Wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, baiklah. Setelah berkata demikian, dia melayang ke kanan. Ye Guan mengikutinya. Ye Guan dan Gu Pan saling berpandangan lalu mengikuti. Apa yang perlu ditakutkan, sekarang mereka merasa percaya diri. Setelah meninggalkan jalan utama, kabut tiba-tiba menghilang, tetapi menjadi semakin gelap. Ye Guan tiba-tiba bertanya, siapa nama adik peri ini? Ketika wanita berbaju merah mendengar ucapan Ye Guan, dia langsung tertawa. Adik kecil, kamu manis sekali. Pemilik Dadaobi berkata, dia punya istri, lebih dari selusin istri. Ye Guan, wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, adik laki-laki ini masih sangat muda dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, dia juga sangat tampan. Wajar saja jika banyak wanita yang menyukainya. Sang Master Dao Pen berkata, penampilan dan sejenisnya hanyalah permukaan dan tak berguna. Wanita berbaju merah itu meliriknya dan berkata, aku masih suka pria tampan dan kaya. Pemilik Pena Dao, wanita berbaju merah itu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, namaku Fuyin. Ye Guan berkata, kakak, apakah kamu dari perbatasan antara dunia nyata dan dunia maya? Fuyin mengangguk, ya, batas antara realita dan ilusi. Ye Guan dengan cepat berjalan ke sisi Fuyin dan terus bertanya, saudari Fuyin, bisakah kamu menceritakan tentang pertempuran tahun itu? Mendengar ini, senyum di wajah Fuyin berangsur-angsur menghilang. Dia berkata dengan lembut, pertempuran tahun itu sangat sengit, 19 dewa tumbang, dan ada banyak sekali orang luar yang kuat. Ekspresi Ye Guan tergerak. Apakah kerajaan ilahi kuno begitu kuat? Fuyin menggelengkan kepalanya. Bukan karena negara dewa kuno itu kuat, tapi karena pria itu kuat. Dia terlalu kuat. Saat dia berbicara, ketakutan yang mendalam tampak di matanya. Sang Master Dao Pen tiba-tiba bertanya, apakah dia sekuat itu? Fuyin melirik pemilik Dao Pen dan berkata itu melampaui harapan semua orang. Pemilik Pena Dao mengerutkan kening. Ye Guan berkata, jadi, pertempuran itu merupakan kekalahan bagi kedua belah pihak. Fuyin mengangguk, kedua belah pihak akan menderita. Ye Guan berkata, apakah kamu tidak bisa pergi dari sini? Fuyindu, ya, setelah pertempuran tahun itu, orang itu menyegel tempat ini dengan kekuatannya sendiri. Semua orang kuat yang datang dari perbatasan antara dunia maya dan dunia nyata tidak dapat lagi kembali ke perbatasan antara dunia maya dan dunia nyata. Tempat ini telah menjadi penjara besar. Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah orang itu adalah kaisar kerajaan dewa kuno? Fuyin mengangguk, aku tahu kau ingin tahu namanya, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Ye Guan bingung. Kenapa? Fuyin menoleh dan melirik Ye Guan, lalu tersenyum dan berkata, Tuan, jika Anda menyebut nama orang seperti ini, pihak lain akan merasakannya. Jika pihak lain tidak senang, nyawa saya akan terancam.
Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, pihak lain masih hidup. Fu Yin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dalam pertempuran itu, aku sangat lemah dan meninggalkan medan perang lebih awal. Jadi, aku tidak melihat akhir dari pertempuran itu. Ye Guan hendak berbicara ketika Fu Yin tiba-tiba berkata, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak. Tiba-tiba, dia mendengar serangkaian langkah kaki rapi tidak jauh di depannya. Tak lama kemudian, lebih dari 100 prajurit berbaju besi berat keluar. Baju zirah mereka sangat tebal. Mereka semua memegang perisai persegi besar di tangan kiri dan tombak di tangan kanan. Saat mereka berjalan, seluruh tanah berguncang. Melihat para prajurit ini, raut wajah Ye Guan dan kawan-kawan menjadi sangat serius. Karena mereka menemukan bahwa level terendah dari prajurit berbaju besi berat ini hanya level ke-70 dari alam sentuhan sejati. Mereka bertiga terkejut, ini terlalu mengerikan. Ketiganya hendak melarikan diri, ketika Fu Yin tiba-tiba berkata dengan serius, jangan bergerak. Ketiganya menatap Fu Yin, yang berbisik, mereka sudah mati. Mati? Ketiganya menatap lagi ke arah prajurit-prajurit berbaju zirah tebal itu, dan benar saja, mereka mendapati bahwa prajurit-prajurit berbaju zirah tebal itu hanyalah ilusi. Fu Yin menatap prajurit lapis baja berat yang datang dengan ekspresi serius. Mereka adalah pengawal Dewa Kuno dari negara Dewa Kuno. Salah satu dari 2 pasukan paling elit di negara Dewa Kuno. Pada puncaknya, mereka semua berada di level ke-9 alam sentuh, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Ketika mereka bertempur di perbatasan alam Void, mereka hampir menyapu bersih semua orang kuat di bawah level Dewa. Pada akhirnya, mereka dihancurkan oleh kekuatan penuh seorang Dewa. Pada titik ini, ekspresi kompleks melintas di matanya. Meskipun mereka meninggal, iman mereka tetap ada, dan iman mereka adalah untuk melindungi kerajaan para dewa kuno ini. Alasan utama mengapa desa-desa dan kota-kota itu tidak hancur adalah karena mereka dilindungi oleh para penjaga dewa kuno ini. Saat mereka berbicara, sekelompok pengawal dewa kuno telah tiba di depan mereka. Mereka tidak berhenti dan terus bergerak maju. Fu Yinfa, jangan bergerak, jangan ada fluktuasi energi, kalau tidak mereka akan menyerang. Mereka bertiga tidak bergerak, dan tak lama kemudian, para dewa penjaga kuno itu benar-benar melewati mereka dan terus berjalan rapi menuju kejauhan. Mereka bertiga berbalik, dan kawanan pengawal dewa kuno itu terus berjalan menjauh, lalu segera menghilang di dalam malam. Ye Guan berkata dengan lembut, keyakinan mereka begitu dalam. Fu Yin mengangguk. Ya, Ye Guan terdiam. Dari perkataan Fu Yin tadi, ia mendapat pesan, yaitu para penjaga dewa kuno itu dulunya adalah master tingkat atas yang telah menyentuh alam sejati tingkat ke-9, namun mereka dihancurkan oleh dewa kuno. Pada saat ini, dia memikirkan dewa jahat, dan dia harus mengakui bahwa dia masih sedikit takut. Beberapa orang terus bergerak maju. Fu Yidao, kamu belum menggunakan ki untuk terbang sejauh itu, kan? Pemilik pena Dadao berkata, tidak. Fu Yin tersenyum dan berkata, ini adalah pendekatan yang tepat. Jika kamu melakukan itu, belum lagi kamu mungkin memprovokasi beberapa orang kuat misterius yang tidak dikenal. Kamu pasti akan menjadi sasaran para penjaga dewa kuno ini. Begitu kamu menjadi sasaran mereka, akan sulit untuk bertahan hidup. Sang Master Dao Pen bertanya, gadis, apakah mastermu seorang dewa? Fu Yin mengangguk, ya. Pemilik pena Dadao menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Fu Yindu, ketika guru mengetahui bahwa kau ada di sini, dia mengirimku untuk mencarimu. Jangan khawatir, dia tidak punya niat buruk terhadapmu. Selain itu, mengingat kondisi guru saat ini, dia tidak dapat melakukan apapun padamu. Sang Master Dao Pen bertanya,
Apakah sudah disegel? Fu Yin mengangguk. Ya, pemilik pena Dadao mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan tiba-tiba bertanya, para dewa di persimpangan dunia maya dan dunia nyata datang ke sini untuk mendapatkan benda suci. Fu Yin menoleh dan melirik Ye Guan, lalu tersenyum dan berkata, "Iya." Ye Guan berkata, "Siapa yang memiliki benda ajaib itu sekarang?" Fu Yin berkata dengan lembut, "Tuan Ye, saya hanyalah sosok kecil di sini. Saya tidak tahu lebih banyak dari Anda." Ye Guan mengangguk dan tidak bertanya lagi. Pada saat ini, Fu Yin tiba-tiba berkata, "Kita sudah sampai." Ketiganya mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan, lalu ekspresi mereka menjadi aneh. Bab 1546, wanita itu datang. Tempat tinggal guru Fu Yin ternyata merupakan sebuah makam seperti bukit. Tidak ada batu nisan, tetapi ada pintu. Fu Yin membungkus sedikit ke arah makam itu, lalu minggir. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari dalam makam. "Saudara Dao, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di tempat ini." Sang pemilik Pena Avenue menatap makam itu. "Apakah kau mengenalku?" Suara itu tertawa, "Aku pernah mendengar tentangmu." Pemilik Pena Dadao bertanya, "Siapa yang memberitahumu hal itu?" Suara itu berkata, "Raja Yan." Pemilik Pena Dadao menyipitkan matanya sedikit. Ye Guan dan Gu Pan menjadi waspada. Suara itu tertawa dan berkata, "Ketika aku bertemu dengannya tahun itu, dia masih bertahan melawan dunia luar. Dia menyebutkanmu kepadaku saat itu, mengatakan bahwa formasi yang kamu bantu bangun sangat kuat, dan itu semua berkat bantuanmu." Sang Master Dao Pen bertanya, "Apakah dia baik-baik saja?" Suara itu berkata, "Saya tidak tahu. Tempat ini telah terputus dari dunia luar." Sang Master Pena Dao Agung berkata dengan lembut, "Mengapa kau datang ke sini di masa lalu?" Suara itu tersenyum pahit dan berkata, "Tidak ada jalan lain. Batas antara dunia maya dan dunia nyata sedang kacau, dan dunia luar siap untuk bergerak. Kami tidak punya pilihan selain memikirkan benda suci itu. Tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa dia telah mencapai level itu dan dapat mengerahkan 30% dari kekuatan benda suci itu. Saat kami mengetahuinya, semuanya sudah terlambat." Master Dao Pen berkata, "Kalian seharusnya menggabungkan kekuatan di awal. Bahkan jika kalian menggabungkan kekuatan di kemudian hari, itu tidak akan masuk akal lagi." Suara itu berkata, "Baik dewa maupun manusia, sering kali seperti ini, hanya ketika keadaan mencapai titik tertentu, mereka akan mengesampingkan prasangka dan kepentingan mereka sendiri serta bekerja sama. Namun, pada saat itu, keadaan tidak dapat diselamatkan lagi." Pemilik Pena Dadao bertanya, "Apakah dia masih di sini?" Suara itu berbisik, "Di kedalaman kerajaan para dewa kuno. Tapi sekarang dia, meskipun dia hidup, dia tidak ada bedanya dengan orang mati. Karena ketika dia bertarung melawan 16 dewa, sendirian, meskipun dia membunuh beberapa dewa dan menyegel beberapa dewa, pada akhirnya, dia sendiri juga terluka parah. Tidak hanya itu, dia juga diserang oleh benda suci." Setelah berkata demikian, dia berhenti sejenak lalu berkata, "Saudara Dao, apakah kamu ke sini untuk benda suci itu?" Sang Master Dao Pen mengangguk. "Awalnya tidak, tapi sekarang, tentu saja aku harus pergi melihatnya." Suara itu terdiam. Pemilik Pena Dadao melihat makam itu dan melihat kekuatan penyegelan misterius pada makam itu. Sang Master Dao Pen menatap kekuatan yang tersegel itu cukup lama dan berkata, "Kekuatanku saat ini tidak dapat membantumu menghancurkan segel ini." Suara itu tertawa dan berkata, "Aku tahu, aku memintamu datang ke sini bukan untuk merusak segel, tapi untuk menanyakan dua hal kepadamu." Sang Master Dao Pen berkata, "Bicaralah." Suara itu berkata,
Ancaman masih ada di persimpangan antara dunia maya dan dunia nyata. Tetapi jika kita ingin menerobosnya, bagaimana kita melakukannya? Sang Master Dao Pen terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tahu bagaimana cara memecahkan kebuntuan ini. Tetapi aku tidak dapat memberitahumu karena hal itu tidak menguntungkanku." Suara itu terdiam. Gu Pan tiba-tiba berkata, karena dia berkata begitu, itu berarti pria bermarga Ye di sebelahnya dapat memecahkan kebuntuan. Kamu dapat berbicara dengan pria bermarga Ye ini. Pemilik pena Dao, saya memperhatikan ini Tuan Ye. Suara itu berkata, Tuan Ye ini sangat luar biasa. Secara logika, untuk mencapai kesuksesan seperti itu di usia yang begitu muda, nasib dan keberuntungannya pasti sangat luar biasa. Tetapi Anda tidak memiliki apapun. Apakah ada yang menyembunyikannya? Ye Guan tersenyum dan berkata, dulu aku memang punya satu. Tapi kemudian, karena aku menjadi incaran beberapa orang, keluargaku pun mencabutnya. Pemilik pena Dadao menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Jadi begitu, suara misterius itu bertanya, apakah tuan muda ini pernah ke perbatasan antara dunia maya dan dunia nyata? Ye Guan berkata, aku pernah ke sana, tapi aku tidak tahu apapun tentangnya. Setelah hening sejenak, suara misterius itu berkata, Saudara Taois. Sang Master Dao Pen berkata dengan tenang, jika kamu memilihnya, kamu akan menjadi musuhku. Aku tidak bisa membunuhnya, tetapi yang lain. Setelah mengatakan itu, dia berhenti berbicara. Ye Guan menoleh dan menatap pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen tiba-tiba tertawa dan mengalihkan topik pembicaraan. Sebenarnya, Tuan Ye ini memang merupakan titik terobosan. Anda pasti dapat memilihnya. Namun, Ye Guan diam-diam menjadi waspada, berpikir bahwa orang ini pasti mempunyai niat jahat. Suara misterius dari makam itu bertanya, Saudara Dao, apakah Tuan Ye ini punya dendam terhadapmu? Sang Master Pena Dao Agung bertanya, mengapa Anda berkata begitu? Suara misterius itu tertawa dan berkata, kau harus tahu betapa seriusnya karma ini. Jika dia diizinkan menerima karma ini sekarang, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini sekarang, apalagi di masa depan. Pemilik Dao Pen tertawa dan berkata, kamu meremehkannya, aku tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi orang ini tidak akan mati. Oh, suara misterius itu sedikit penasaran, apa maksudmu? Sang Master Dao Pen berkata, menurutku, yang seharusnya kau pikirkan sekarang bukanlah masalah batas antara dunia maya dan dunia nyata, melainkan masalahmu sendiri. Apakah kau benar-benar rela terjebak di sini seumur hidupmu? Suara itu tertawa dan berkata, apa yang bisa kami lakukan jika kami tidak mau? Awalnya, kami bisa meminjam tubuhmu untuk melarikan diri, tetapi, selama bertahun-tahun, hanya 3 dari kalian yang datang, dan masing-masing dari kalian lebih rumit daripada yang lain. Mustahil bagi kami untuk meminjam tubuhmu. Sang Master Dao Pen mengangkat kepalanya dan menatap ke kedalaman langit. Alasan mengapa dia bisa menyegelmu adalah karena senjata suci itu, kan? Suara itu berkata, iya. Sang Master Dao Pen tersenyum dan berkata, Anda sebenarnya ingin kami merebut artefak itu, karena selama kami merebut artefak itu, segel Anda seharusnya otomatis terangkat. Suara misterius itu berkata, Saudara Dao, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Dengan bantuanku, aku yakin kau bisa mencapai ibu kota kerajaan ilahi kuno dengan selamat. Sang pemilik Avenue Pen menyipitkan matanya sedikit, sudah sampai. Suara misterius itu tertawa dan berkata, Saudara Dao, apakah menurutmu perjalanan ini mudah? Tidak mudah. Setelah melewati kota Qiuyong, bahaya di depan berada di luar imajinasimu. Sang Master Pena Dao Agung bertanya, bagaimana menurutmu? Suara misterius itu berkata,
Jika kau ingin mencapai ibu kota Dewa Kuno, kau harus mendapatkan pengawalan dari pengawal Dewa Kuno. Untuk mendapatkan pengawalan dari pengawal Dewa Kuno, pertama-tama kau harus mendapatkan dukungan dari satu orang, yaitu pemimpin pengawal Dewa Kuno, Gu Chen. Hanya dia yang dapat mengendalikan kepercayaan dari pengawal Dewa Kuno itu. Pemilik Avenue Pen terus bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan dukungannya? Suara misterius itu berkata, dia dibunuh oleh Dewa Darah dan tubuhnya terkoyak menjadi 7 bagian. Dia kemudian disegel dan ditekan oleh Dewa Darah dengan teknik jiwa darah yang tertinggi. Jika kau dapat membantunya membebaskan dirinya, dia mungkin akan membantumu. Sang Master Dao Pen tampak muram. Apakah menurutmu kita bisa melawan dewa sekarang? Suara misterius itu berkata, dalam keadaan normal, itu tidak mungkin. Namun, Dewa Darah sangat lemah sekarang, jadi kau punya kesempatan. Jika kau tidak mendapatkan pengawalan dari pengawal Dewa Kuno, kau tidak hanya akan menjadi sasaran para kuat di persimpangan dunia maya dan dunia nyata, tetapi juga oleh mereka yang berada di kerajaan Dewa Kuno. Yang terpenting adalah bahwa beberapa tempat yang mengarah ke ibu kota Dewa Kuno masih memiliki beberapa formasi mengerikan dari masa lalu, dan formasi tersebut masih efektif. Begitu kau terperangkap dalam formasi tersebut, dengan kekuatanmu saat ini, mustahil untuk melarikan diri. Ketiganya tampak muram. Suara misterius itu melanjutkan, bahkan jika kalian telah melewati musuh-musuh berbahaya ini, kalian tidak akan bisa memasuki ibu kota Dewa Kuno tanpa pengawalan dari pengawal Dewa Kuno. Di ibu kota Dewa Kuno saat ini, apalagi kalian sekarang, bahkan kami tidak bisa memasukinya karena dijaga oleh aura kaisar. Aura kaisar orang itu berbeda dengan para kaisar di dunia sekuler. Jika kalian mendekatinya, kalian akan mati. Bahkan jika kalian telah mencapai level ke-9 menyentuh kebenaran, kalian tidak akan mampu menahan aura kaisar. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, senior, di mana Gu Chen jatuh? Suara misterius itu berkata, itu di luar kota Qiuyong, tapi aku tidak tahu lokasi pastinya. Kau hanya bisa mengikuti penjaga Dewa Kuno itu. Setelah mereka selesai berpatroli, mereka akan kembali ke tempat itu. Ye Guan mengangguk. Aku mengerti. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, senior, perjalanan ini sangat berbahaya. Apakah Anda punya harta untuk melindungi diri, misalnya, senjata kekaisaran atau semacamnya? Gu Pan menoleh ke arah Ye Guan. Wajahnya penuh keterkejutan. Pemilik Dao Pen menggelengkan kepalanya sambil berwajah jijik. Malu, tak tahu malu, sungguh tak tahu malu. Na Fuyin melirik Ye Guan dan tersenyum manis. Ye Guan tampak tenang. Dia harus berjuang untuk apa yang seharusnya dia perjuangkan. Bagaimana jika dia mendapatkannya? Jangan sampai terlewatkan. Sekalipun dia benar-benar tidak memilikinya, itu tidak masalah. Lagi pula dia tidak kehilangan apapun. Adapun wajahnya, jika ayahnya tidak menginginkannya, mengapa dia, sebagai seorang anak, harus memiliki wajah? Suara misterius itu tertawa dan berkata, Tuan, Anda baru saja menyebutkan senjata kekaisaran. Saya sedikit panik. Ye Guan buru-buru berkata, senjata peri atau semacamnya bisa digunakan. Suara misterius itu terdiam sejenak, lalu berkata, aku punya beberapa benda pelindung. Selama kau tidak bertemu dengan dewa, benda-benda itu dapat membantumu melawan beberapa bahaya. Dia berhenti sejenak dan berkata, Saudara Dao, itu yang itu, apakah kalian berdua menginginkannya? Pemilik Dao Pen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kalau begitu, ambillah. Gu Pan mencibir, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan muka? Mengapa, kamu? Sang Master Dao Pen berbalik dan melotot ke arah Gu Pan, diam saja. Gu Pan dengan marah berkata, aku meniduri ibumu. Sang Master Dao Pen berkata dengan marah,
Kualitas, kualitas. Gu Pan menunjuk dengan marah ke arah pemilik Dao Pen dan berkata, "Ibumu, apakah kamu tidak tahu bagaimana cara membesarkan anak?" Pemilik pena Dao, Ye Guan tiba-tiba bertepuk tangan. Pria sejati tidak mengumpat, tapi bertarung dengan cepat. Gu Pan berbalik dan menatap tajam ke arah Ye Guan, "Kamu juga bukan orang baik, dan seluruh keluargamu juga bukan orang baik. Saat wujud asliku muncul, aku akan membunuh seluruh keluargamu dan memusnahkan seluruh klanmu." Tiba-tiba, dunia menjadi ilusi. Pemilik Pena Avenue terkejut. Saat berikutnya, dia berbalik dan berlari, "Sial. Wanita itu ada di sini. Ya Tuhan, aku akan dibunuh olehmu, dasar idiot." Bersambung.